Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas di 2025 ini, apakah wajib untuk bekerja di Jepang? Apakah masih bisa? Ya, banyak pertanyaan di kolom komentar TikTok maupun YouTube ya. Apakah harus ke Jepang atau mending cari jalan lain ya kan? Banyak banyak yang nanya kayak gitu ya kan. Nah, menurut saya masih oke ya, masih bisa ya. Soalnya di Jepang ini membutuhkan tenaga kerja kurang lebih 500.000 tenaga kerja asing ya kan. Nah, jadi masih bisa, masih terbuka lebar pintu lowongan ya buat teman-teman yang ingin kerja di Jepang ya. Nah, di dunia yang mulai berubah ya kan. Nah, kerja online makin ramai dan banyak negara yang mulai bangkit untuk kembali normal ya setelah corona ya kan. Bahkan Jepang pun sempat krisis ya kan. Nah, sampai sekarang pun bisa dibilang masih belum stabil ekonomi di Jepang ini ya. Nah, karena kurs pun masih turun ya kan dari Jepang ke Indonesia itu masih murah ya kan. Masih murah ketika nyampenya di Indonesia itu masih murah, jauh di bawah standar ya. Nah, kenapa Jepang masih jadi tujuan banyak orang? Nah, itu yang kita pertanyakan ya kan. Nah, hari ini saya tidak akan menjual janji, menjual mimpi kepada adik-adik dan abang-abang, kakak-kakak, mbak-mbak, mas-mas yang ada di rumah, tidak akan menjual mimpi, tidak akan menjual janji-janji manis ya kan. Nah, di video ini kita bahas realita kerja di Jepang di tahun 2025. Oke, nah jujur apa adanya ya, kita nggak usah terlalu bohong-bohong lah, kita jadi orang itu harus jujur, yang mudah dipercaya orang, udah gitu aja yang penting. Nah, faktanya ya, Jepang ini sedang mengalami krisis. Nah, itu satu, krisis tenaga kerja besar-besaran, itu yang jelas ya, karena di video sebelumnya sudah saya buat juga, yang ini berulang-ulang saya bilang, tenaga kerja di Jepang ini menurun ya, sangat menurun drastis ya, populasinya banyak yang tua dan anak muda berkurang ya, dan banyak sektor kekurangan pekerja, mulai dari pabrik, pertanian, perhotelan, konstruksi, sampai yang lainnya ya, banyaklah pokoknya. Nah, itulah sebabnya meskipun Jepang terkenal disiplin dan keras, pintu untuk tenaga kerja asing itu masih dibuka lebar ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin bekerja di Jepang itu sangat terbuka lebar ya. Soalnya di Indonesia ini ya kalian juga tahu ya kan, ekonomi itu masih belum stabil, banyak pengangguran, banyak PHK dan lain-lainnya ya. Sekarang lagi terjadi bencana lagi ya kan, menurut saya banyak masalah lah di Indonesia. Kalau sudah oke, sudah aman, kalian boleh coba dulu di Indonesia, tapi saya tidak juga untuk menganjurkan ke Jepang. Kalian coba dulu ke Indonesia ketika sudah buntu atau gimana, ataupun kalian baru tamat kuliah, langsung tembak ke Jepang juga boleh, nggak masalah ya, semuanya tergantung pilihan masing-masing ya kan. Nah, di tahun 2025 ini semakin besar, kebutuhan tenaga asing di Jepang ya kan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, apakah itu berarti hidup di Jepang akan mudah? Nah, ini banyak yang nanya nih. Ya, menurut saya pribadi sangat-sangat mudah. Satu, gaji yang lumayan tinggi, yang kedua, kehidupan bisa kita, stabilkan, mau beli apapun bisa, ya kan. Kalian nabung sebulan di Jepang itu sama kalian kerja di Indonesia itu, kalau kerja serabutan itu di Jepang, kalau kerja serabutan, kalian masih bisa nabung, tapi kalau di Indonesia kalian kerja serabutan, kalian nggak bisa nabung, Bos. Nah, makanya kalian harus ke Jepang ya kan. Nggak harus juga, yang penting niat kalian nih apa, tujuan kalian apa ya kan. Kalau kalian mau milih negara lain juga bisa, nggak masalah, yang penting keluar negeri dulu, lihat negara lain, kayak mana negara lain ini, lihat, pasti kepala kalian terbuka kalau ngeliat negara lain vs negara kita sendiri ya kan. Pasti kalian terbuka, apa-apa yang itu berbeda, semuanya serba berbeda ya kan. Apa yang kurang dan apa kelebihannya itu semua berbeda ya kan. Kalian coba nanti ya. Nah, mudah ya, kalau buat kehidupannya menurut saya mudah ya, menurut saya pribadi ya, jauh sekali di bawah Indonesia. Kalau orang yang biasanya susah ketika hidup di Jepang itu enak gitu ya, tergantung masing-masing, pribadi masing-masing lah intinya ya. Tapi nggak juga mudah ya kan, pajak-pajak juga mahal ya kan, ada plus ada minusnya ya kan. Nah,
Untuk sewa tempat tinggal juga agak sulit ya, di Jepang ini agak mahal ya. Pokoknya asuransi, pajak, transportasi, makan dan lain-lain itu mahal ya. Kisaran habis, kalau di Indonesia itu 5 juta sampai 8 juta lah habis ya kan. Kalau di apa, kalkulasikan semua ya, pajak, asuransi, transportasi, makan, sewa tempat tinggal dan lain-lainnya ya. Nah, eee kalau mau hidup disiplin di sini ya kan, jangan boros, nggak foya-foya, fokus kerja, udah positif kita bisa menabung untuk bawa ke Indonesia ya kan. Nah, tapi kalau polanya masih hobi jalan-jalan, nongkrong tiap minggu ya kan, datangnya telat, bermasalah, nggak ngikuti aturan, nah itu bermasalah ya kalau di Jepang kayak gitu sangat-sangat bermasalah ya. Nah, jauhilah kelakuan atau perilaku yang seperti itu ya. Nah, di Jepang, waktu adalah segalanya. Ingat teman-teman, waktu itu adalah segalanya ya kan. Tanggung jawab adalah harga diri, itu yang paling penting. Jepang ini menjunjung tinggi disiplinnya tingkat tinggi ya, di atas tinggi lagi, makanya negaranya bisa maju ya. Nah, kalau orang misalnya tipe orang yang menunda-nunda, sering bilang nanti, wah itu kacau. Mesti kalian ubah mindset yang seperti itu ya. Nah, ini jujur ya kan, Jepang bukan tempat yang nyaman. Ini sangat-sangat jujur ya dari pengalaman pribadi ya, karena Jepang ini bukan soal pintar tapi soal mental. Yang pertama, saya juga mengalami ada beberapa masalah yang tidak bisa saya ceritakan sekarang, nanti itu ya kan. Nah, yang maksud saya mental itu, ya mental capek, mental dimarahi, mental nahan rindu keluarga, mental mau belajar bahasa dan budaya baru. Nah, budaya budaya Jepang dan budaya Indonesia beda ya. Jangan kalian samakan ya kan budaya Indonesia dan Jepang ya kan. Nah, kesalahan terbesar calon pekerja di Jepang itu datangnya hanya membawa mimpi, tanpa persiapan. Nah, ini yang banyak terjadi ya bukan di orang, di diri sendiri saya juga sama. Di teman-teman sekitar saya, di teman-teman angkatan saya, di teman-teman yang lain, teman main, teman belajar, sama semua ya. Ini rata-rata sama ini, kalau yang masalah tanpa persiapan itu memang semuanya benar, semuanya itu kurang persiapan, maunya berangkat berangkat berangkat, kerja. Nah, tapi kalau untuk masalah apa, keuangan kurang kurang paham ya kan. Nah, Jepang ini bukan tempat yang instan langsung kaya. Nah, ini harus disiplin dulu, baru bisa perlahan-lahan lah, nggak langsung kayak perlahan-lahan tapi pasti gitu ya kan. Oke. Nah, semua itu tergantung kalian sendiri. Bagaimana kalian menanggapi apa, bagaimana kalian menjalankan hidup kalian masing-masing ya kan. Kalau kalian kerja keras, siap hidup sederhana ya kan, nah, siap belajar, siap memperbaiki diri, Jepang masih sangat layak, sangat 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 layak ya kan. Nah, tapi kalau Anda-Anda semua ini hanya ngikutkan, ego, hanya ngikutkan, apa, hanya ikutkan emosi kalian, jadi susah ya kan. Nah, lebih baik pikir-pikir ulang, mau ke Jepang ini banyak resiko-resikonya juga banyak ya kan. Nah, karena kerja di Jepang ini bukan untuk semua orang, bukan, tapi bagi orang yang siap. Kerja di Jepang ini, buat orang yang bisa menjadi titik balik hidup, kayaknya merubah merubah nasib gitu ya kan. Nah, kalian siap nggak berubah ya kan? Nah, oke. Kalau kalian siap berubah, nah kalian siapkan diri. Yang pertama siapkan, niat, oke, niat yang pertama. Yang kedua, siapkan mental. Yang ketiga, siapkan uang. Yang ketiga, yang keempat, siapkan fisik. Itu yang paling penting, fisik, mental. Yang kelima, barulah kalian siapkan dokumen-dokumennya. Oke, yang terpenting itu. Ini kalian juga siapkan otak kalian itu harus diasah setiap hari ya kan. Belajar ya kan, jangan malas-malas lah intinya ya kan. Saya juga awalnya ya sama, semua orang pasti punya polanya masing-masing ya kan. Saya dulu awalnya juga sama seperti pada umumnya lah, maksudnya malas-malasan gitu, tapi udah hari berganti hari, ya udah
batu lama-lama ini dikena air laut, lama-lama akan rapuh ya kan, lama-lama akan terkikis sendiri ya kan. Nah begitu juga kalian, kalian harus seperti itu ya kan, harus berubah untuk merubah kehidupan yang dulunya ini menjadi ini gitu, rubah, hidup itu harus dirubah ya kan, yang dulu miskin nanti rubah jadi sederhana jadi kaya gitu, oke. Oke, kalau kalian ini butuh informasi-informasi tentang Jepang, boleh kalian komentar, boleh kalian apa, DM di Instagram juga boleh. Oke, sampai di situ dulu. Nah, kalau video ini bermanfaat, oke share, like, comment, and share, and subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jepang.